Halo semuanya, kembali lagi ke channel Ridwan. Jadi di video kali ini kegiatan saya ingin memperbaiki ataupun mengatasi permasalahan pada lubang baut motor yang mengalami dol. Jadi bagaimana nanti prosesnya ataupun solusinya seperti apa nanti. Jadi ikuti video ini sampai selesai dan sama menyaksikan. Oke, jadi ini adalah lubang baut yang akan saya perbaiki. Ini motornya, mesinnya, maksud saya mesin Scorpio. Nah, pada bagian pompa olinya ataupun jalur pompa oli dari pipa olinya yang akan menyalurkan ke blok ataupun headnya itu mengalami dol ya. Nah, ini sudah diputar pakai tangan aja sudah nggak kencang lagi dia. Nah, sudah seperti ini. Nah, jadi itu menyebabkan pada saat mesin dihidupkan, pada saat pompa oli ini memompakan olinya ke pipa ini, jadi dia merembes. Oli itu banyak keluar dari jalur ini. Nah, jadi terpaksa harus kita perbaiki dulu dratnya ya. Nah, jadi ini bagian dratnya saya lepas dulu. Nah, jadi ini sudah dilepas semua bautnya ya, tinggal kita lepaskan saja. Oke, jadi ini adalah lubang baut yang akan kita perbaiki yang mengalami dol tadi. Jadi yang saya ketahui itu ada beberapa cara untuk memperbaiki lubang baut ini. Yang pertama kita bisa bawa ke tukang las ya, tapi tukang las yang bisa las aluminium ataupun las alpaka ya. Nah, ini bisa kita las bagian ini, kita las dulu semuanya, baru di hand tap lagi sesuai dengan ukuran bautnya. Ataupun cara yang kedua ini kita bisa menggunakan shock drat ataupun recoil ya. Sama saja sebenarnya fungsinya itu untuk memperbaiki ataupun mengembalikan fungsi lagi dari drat ini. Nah, saya menggunakan cara kedua kali ini karena menurut saya cara pertama tadi di daerah saya kebetulan juga tidak ada las aluminium ataupun las alpaka, jadi saya memutuskan untuk memperbaiki sendiri sekalian belajar. Nah, jadi alat bahan apa yang kita gunakan itu, yang pertama di sini saya sudah menyiapkan bor ukuran 10 mili ataupun 1 cm ya, karena shock dratnya ini, maksud saya bautnya ini ukuran M10 ya. Nah, ini bautnya ini ukuran M10 tadi sudah saya ukur. Nah, bisa teman-teman lihat ini ukurannya M10. Nah, jadi pertama kita bor dulu menggunakan bor 10 mili, kemudian baru kita hand tap menggunakan tap ukuran M12 kali 1,25. Jadi kenapa kita menggunakan ukuran M12? Karena kita menggunakan shock drat dengan ukuran diameter luarnya ini M12, diameternya dalamnya ini M10 sesuai dengan ukuran bautnya. Jadi banyak yang bingung sih untuk menentukan ukuran shock dratnya ataupun hand tapnya juga bornya. Jadi saya sebelumnya sudah searching, sudah tanya-tanya juga sama teman-teman untuk ukuran shock drat ataupun mata bor dan juga hand tapnya. Nah, jadi yang pertama itu bornya ini ukuran 10 mili, kemudian hand tapnya ini ukuran M12 kali 1,25. Jadi 1,25 itu adalah jenis ininya ya. Oke, jenis dratnya. Drat halus lah orang biasa nyebutnya. Biasanya 1,25 itu sudah drat standar motor ya biasanya.
Nah, jadi kemudian alatnya itu juga kita menggunakan bor ya. Ini saya menggunakan bor kodrel saja karena kalau ngebor ini ataupun bahan seperti ini cukup dengan bor kodrel saja. Nah, jadi begitu saja alat-alat ataupun bahan yang saya gunakan. Jadi langsung saja kita kerjakan. Oke, langsung saja kita kerjakan. Jadi sebelum kita mulai mengebor, di sini saya masukkan dulu kain ya, biar pada saat sisa-sisa dari pengeboran itu tidak sampai masuk ya, tidak sampai masuk ke bagian dalamnya. Nah, jadi kita tutup dulu seperti ini menggunakan kain tadi, kain kecil saja dipotong. Baru kita mulai melakukan pengeboran. Oke, jadi untuk proses pengeborannya ini harus hati-hati ya. Usahakan itu posisinya harus lurus ya, tegak lurus untuk proses pengeborannya ini. Nah, jadi harus diusahakan tegak lurus. Sesuaikan juga dengan berapa panjang bautnya. Tadi sudah saya ukur tadi sebelumnya, sudah saya ukur kira-kira sebatas inilah ya kurang lebihnya. Jadi langsung saja kita bor. Oke, kira-kira sudah pas ya, jangan juga terlalu dalam. Selanjutnya kita bersihkan dulu ya bagian dalamnya, kita cabut dulu kainnya tadi. Oke, jadi kita langsung cabut saja dulu, kita bersihkan dulu kainnya tadi. Nah, ini banyak ya serbuk yang menempel. Nah, jadi seolah bagian dalamnya ini aman. Nanti kita bersihkan juga lagi bagian dalam untuk memastikan tidak ada serbuk-serbuk yang masuk. Oke, selanjutnya sudah kita beri kain tadi bagian dalam ini. Selanjutnya langsung saja kita tap. Nah, jadi tap yang saya gunakan ini dalam satu paket pembeliannya ini saya dapat tiga mata tap ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali ngetap itu, gunakanlah yang pertama kali itu yang runcing ya. Nah, ini kan berbeda. Ada yang tidak terlalu runcing dan ada yang runcing. Nah, ini yang paling runcing. Nah, jadi gunakan dulu yang runcing. Ini supaya pada saat pertama kali kita mulai mengetapnya ini itu posisinya itu bisa lurus ya, bisa tegak lurus karena dia bisa masuk. Nah, masuk seperti ini tinggal kita putar. Jadi insya Allah proses tapnya juga akan lurus. Nah, jadi setelah agak sedikit deratnya sudah dapat, baru kita gunakan yang datar tadi ya, yang tumpul tadi. Jadi langsung saja kita coba. Nah, jadi usahakan untuk proses stopnya ini lurus ya, sama seperti proses pengeboran tadi. Jadi usahakan tegak lurus.
Nah, jadi ini sudah masuk sedikit ya. Tinggal kita teruskan saja. Oke, selanjutnya kita coba ganti entapnya dengan yang tumpul ya. Jadi untuk setiap kali putaran itu harus diperhatikan ya, jangan sampai miring ya. Nah, seperti ini sudah dikencangkan, kita kendorkan dulu agar lebih mudah. Sepertinya sudah cukup dalam, sudah sesuai dengan ukurannya. Kita lepaskan dulu, kita cek dulu. Oke, jadi ini sudah selesai ya, sudah selesai. Ini dratnya sudah bisa masuk dengan sempurna untuk shock dratnya. Nah, jadi sebelum kita pasangkan shock dratnya itu kita beri lem dulu ya. Sini saya menggunakan lem plastik steel ya. Nah, jadi kita campurkan dulu ini shock dratnya ini dengan lem plastik steel supaya lebih kuat ya. Oke, jadi ini sudah kita beri lem plastik steel, jadi tinggal kita pasang saja, jangan sampai sudah mengeras. Kita putar saja, ikuti saja. Jadi kita kencangkan saja bagian bawahnya ini. Jangan juga terlalu dipaksa ya. Nah, kalau sudah kita buka seperti ini. Oke, jadi ini sudah terpasang. Jadi nanti kita tinggal potong saja bagian sini. Jadi terlebih dahulu kita lap dulu ya, supaya tidak susah nanti membersihkan ini. Karena kalau sudah kering agak repot ya. Nah. Oke teman-teman, jadi ini sudah selesai ya. Sudah lebih dari 16 jam lemnya sudah merekat dengan sempurna, jadi sudah dipotong juga bagian yang lebihnya, jadi sudah kelihatan rapi. Nah, jadi tinggal kita pasang saja dan kita coba apakah masih bocor ataupun sudah kuat ya. Jadi tetap saksikan videonya sampai selesai. Oke teman-teman, jadi ini sudah selesai ya. Nah, jadi ini sudah saya pasang juga dan sudah dicoba hidupkan juga mesinnya, dan alhamdulillah tidak merembas lagi ya. Ini sudah kuat.
Nah, jadi sebenarnya tadi ada dua lubang ya yang saya perbaiki, lubang bautnya yang mengalami dol. Yang pertama ini di bagian bak koplingnya, bak sebelah kanannya. Kemudian yang satunya lagi itu di bagian bloknya ya. Nah, jadi ini terhubung ya, pipanya ini, pipa olinya ini terhubung. Jadi dari bak kopling ini menyalurkan oli ke blok ini. Nah, jadi caranya tadi sama semua. Untuk prosesnya sama, jadi saya masukkan cuman untuk di bagian proses di bak koplingnya aja. Oke, bagi teman-teman yang ingin mencoba memperbaiki baut yang dol seperti ini ataupun baut-baut yang bagian lain, teman-teman saya sarankan untuk langsung membeli handle tabnya ya. Handle tabnya untuk memudahkan proses pembuatan ulirnya ya. Jadi tadi saya coba pakai kunci Inggris itu lumayan susah ya, karena pada saat proses penguliran pertama itu kan harus ditekan. Nah, jadi kalau menggunakan kunci Inggris itu agak susah. Jadi saya sarankan untuk sekalian beli handle tabnya ataupun gagang tabnya ya. Itu banyak biasanya jual-jual di toko online. Bahkan ada yang jual juga satu paket ya, dari mata tabnya dan juga handle tabnya. Oke, demikianlah video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Jadi bagi yang suka dengan video kali ini bisa kalian like, dan jika ada yang ingin ditanyakan kalian bisa tulis di kolom komentar. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe channel ini untuk mengikuti video-video saya selanjutnya. Jadi saya Ridwan, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Bye.